Jadi adik, kalau boleh tahu dulu nama adik siapa? Saya Stevi. Stevi asalnya dari mana? Dari Tambua. Ini Tambua itu makanan khasnya Tobe. tobe. Makanan apa itu? Saya tidak bisa. Dia kayak singkong, direbus, terus ditumbuk, terus ditaruh gula merah. Hasilnya dikukus. Kasih unik ya. Jadi baik tadi sebelum kita mulai konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kita akan mulai doa. Kita akan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dulu. Berdoa selesai. Jadi baik adik, terima kasih sudah datang di ruang bimbingan konseling ini. Apakah adik datang ke sini atas kemauan adik sendiri atau ada orang lain yang merekomendasikan kita datang ke sini? Kemauan sendiri. Baik adik, jika memang adik datang ke sini atas kemauan adik sendiri, jadi ibu harap adik mau terbuka, mau jujur tentang apa yang adik rasakan. Terus ini adik bisa mengatakan apa saja yang memang ingin adik sampaikan, dan adik tidak perlu khawatir karena ibu menjamin kerahasiaan ini. Karena pembahasan kita hanya akan terbatas pada ruang ini saja. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu, saya merasa sangat cemas saat harus berinteraksi dengan orang lain. Terutama saya takut kalau orang lain akan berpikir buruk tentang saya. Saya selalu merasa bingung dan tidak percaya diri saat berbicara dengan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain. Saya takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain, apalagi kita berada di tengah-tengah orang lain. Jadi baik adik, saya bisa melihat betapa cemas dan takutnya adik saat jadi ini adik itu merasa takut, merasa gugup, cemas ketika adik berada di keramaian dan juga ketika adik mau berbicara dengan orang lain. Memang memikirkannya atau membicarakan tentang itu saja saya merasa sangat cemas. Saya selalu berpikir bagaimana saya akan menangani untuk mulai pembicaraan saya. Ya, saya bisa mengerti, saya bisa lihat dari bagaimana adik berbicara, melihat betapa adik punya adik ketika menyampaikan atau merasakan ketika berada di keramaian dan berbicara dengan orang lain. Jadi adik, sebelum kita melanjutkan sesi konseling kita hari ini, ibu terlebih dulu mau tahu kira-kira tujuan adik datang ke ruang konseling ini apa? Saya harap dengan mengikuti konseling ini bisa membantu saya untuk lebih bisa mengurangi kecemasan saya dalam bersosialisasi saya dengan percaya diri. Akhirnya saya ingin menghilangkan rasa cemas dan gugup saya. Baik adik, kita telah menentukan tujuan dari sesi konseling kita hari ini. Mari kita lanjutkan sesi konseling kita ini. Saya ingin adik memejamkan mata terlebih dahulu. Bayangkan adik berada di tengah orang banyak. Oke, adik sekarang berada di tengah orang banyak. Adik mau mendekat untuk memulai pembicaraan dengan orang baru menurut adik punya selama ini. Mereka semua adik. Sekarang rasakan emosi-emosi yang timbul, menaikannya, tapi rasakan kecemasannya, ketakutannya, dan kehidupannya. Rasakan apapun yang timbul. Sekarang bisakah adik menjelaskan bagaimana perasaan adik? Saya merasa mual,
mengingat dan jantung berdebar itu. Saya merasa takut untuk digerakkan seperti itulah yang saya rasakan. Saya merasa khawatir dengan respon mereka, apakah mereka menilai saya atau apa mereka mau berbicara dengan saya. Bisakah menerima diri saya? Ada banyak pemikiran yang terlintas di pikiran saya tentang apa yang akan terjadi saat saya mencoba berinteraksi dengan mereka. Saya benar-benar cemas itu. Oke adik, pada skala 1 sampai 10, di mana 10 itu adalah benar-benar cemas luar biasa seperti adik tidak mampu untuk berada di sana, dan 1 adalah merasa sangat percaya diri, nyaman dan mampu memulai pembicaraan. Menurut adik ada di skala berapa? Segitu, 8. Oke. Jadi tampaknya cukup buruk ya. Adik mungkin jadi cukup cemas dan gugup sehingga adik mensejajarkan perasaan adik pada posisi 8 kan? Ya, saya rasa itu sesuatu akan berjalan benar-benar buruk dan saya benar-benar merasa cemas. Bisa jadi begitu adik. Ini ketakutan itulah yang menjadikan bagian tersulit ketika adik ingin memulai pembicaraan atau berkomunikasi dengan orang lain. Sebenarnya saya merasa sesuatu akan terjadi pada saat terjadi benar-benar buruk dan saya merasa cemas. Baiklah kalau begitu adik, mari kita coba ini. Ceritakan kepada saya dan saya yakin adik pasti sudah memikirkannya tentang itu. Apa hal terburuk yang secara realistis mungkin terjadi saat adik mau mulai membuka pembicaraan? Tentang itu kadang saya merasa membayangkan bahwa orang-orang akan menganggap saya remeh dan tidak asik untuk diajak bicara. Orang-orang akan menertawakan saya. Saya melihat cara saya berbicara dengan ibu, dan paling buruknya orang-orang langsung meninggalkan saya saat berbicara karena menganggap pembicaraan saya terasa hambar dan tidak perlu didengarkan. Oke adik, jadi adik sudah pernah memikirkannya. Sekali lagi, pada skala 1 sampai 10, ketika adik berbicara malah ditinggalkan, di mana 10 adalah hal pertama di mana adik dipermalukan, dan 1 sama sekali bukan masalah besar. Posisi adik kira-kira ada di skala berapa? Baik, jadi adik menilai skenario terburuk itu berada di angka 7. Yang berarti merasa itu tapi ya. Baik, jadi saya merasa sangat takut, tapi saya juga tahu itu bukan akhir dari segalanya. Bagus sekali adik. Itu sudah adik sudah kesadaran seperti itu. Sekarang mari kita coba pikirkan bersama apa yang bisa adik lakukan jika hal itu terjadi. Misalnya jika ada tidak tertarik berbicara atau meninggalkan adik, bagaimana adik bisa merespon dengan cara yang membuat adik itu tetap merasa baik? Mungkin saya bisa mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang mereka pikirkan. Saya bisa fokus pada hal-hal yang membuat saya merasa nyaman dan mencari orang lain yang lebih jauh lagi. Itu ide yang sangat baik. Mengalihkan perhatian pada hal positif dan mencari lingkungan yang mendukung bisa membantu mengurangi kecemasan. Bagaimana kalau kita coba latihan kecil? Misalnya, mulai dengan menyapa satu orang dulu, lalu perlahan tingkatkan interaksi. Saya mau coba itu, tapi saya merasa saya masih takut itu. Tak apa merasa takut,
dalam masa tadi. Bagus. Selain itu kita bisa belajar teknik relaksasi. Adik bisa menggunakan teknik relaksasi untuk membantu adik mengurangi rasa gugup ketika ini adik itu berada di keramaian atau pas mau memulai pembicaraan. Seperti kita akan melakukan pernapasan atau meditasi singkat. Apakah adik ini tertarik untuk mencoba langkah-langkah itu? Baik, Ibu, silakan mencoba. Baik, nanti Ibu akan ajarkan tekniknya. Untuk sekarang, adik sudah melakukan langkah besar dengan adik datang ke sini dan mau membicarakan tentang apa yang adik rasakan. Itu sangatlah ini dan adik sudah berani untuk mengambil langkah. Kita akan terus bekerja sama supaya adik bisa lebih percaya diri lagi ke depan. Baik, Ibu, terima kasih banyak besar masih mendengar setelah bicara dengan Ibu. Sama-sama adik, jangan ragu untuk datang lagi kapan saja adik butuh bantuan. Kita akan terus dukung adik sampai adik merasa lebih baik dan juga ini adik Stevi ini bisa lebih percaya diri lagi. Jadi baik adik Stevi, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Bagaimana perasaan adik setelah sesi ini? Perasaan saya lega dan bisa saat berbicara dengan orang lain seperti itu tadi. Baiklah adik Stevi, itu adalah hal yang sangat baik. Sesi konseling kita hari ini telah berakhir di sini dan minggu depan kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membantu adik Stevi ini agar mengurangi rasa cemas adik ketika berbicara, ketika berinteraksi dengan apakah adik bersedia untuk hadir di hari dan jam yang sama untuk sesi kita. Baik, Ibu, Baik adik, jadi konseling kita hari ini telah berakhir dan sebelum kita dan kita akan menutupnya dengan doa. Terima kasih banyak adik.